Berdiri. Saturang panjali. Om Swastiastu. Selamat siang ya. Siang. Saat ini kita akan membahas materi jadi kita akan bahas ini ya. Jadi aplikasi guna. Gimana? Ada yang absen hari ini? Siap. Jip. Kiri. Gitu ya. Orang ya? Oh, ada yang izin mendahului juga. Yang lain? Udah siap belajar? Siap. Nah ini materi yang kita bahas hari ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi mengenai rumah. Cuma sekarang aplikasinya ya, biar kalian tahu nanti aplikasinya di mana sih materi-materi yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan intinya adalah tujuannya nanti adalah bagaimana nanti bisa kalian menjawab permasalahan berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Ya, biasanya turunan itu ditetapkan dalam ilmu fisika ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya bidang-bidang yang lain yang bisa ditetapkan aplikasi turunan ini. Ada di bidang ekonomi juga ada ya sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih jauhnya lagi ya, bisa kalian kuliah di ekonomi. Di sana nanti ada hukum penawaran, ada hukum permintaan juga sana ada nanti penerapan turunan. Nah, jadi tujuan utamanya itu ya, bagaimana nanti bisa kalian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, berikutnya lagi tujuannya adalah ya bisa nanti mengartikan ya atau memaknai apa sih arti kecepatan itu. Bagaimana kalau kecepatannya negatif? Nah itu yang perlu nanti kita bahas hari ini. Sebelum ke sana, mungkin kita lanjut dulu ya. Kita balik lagi dulu materi yang pertama. Nah saya tanya dulu ya mengenai Y sama dengan, jadi ada sebuah fungsi Y itu ada X pangkat 3 kemudian dia. Siapa bisa mencari turunannya? X pangkat 3. Ayo Lika, berapa? 3X pangkat 2. Terus yang kedua, selanjutnya ada bilangan ya depannya, kemudian si 8 X kuadrat kemudian ya, ya, next. 16X. Ya, 16. X. Nah, seandainya nanti kalau ada bilangan 8 kemudian dia reaksinya berapa? 0. Sempat sih jawabnya. Siapa mungkin yang bisa dulu? Jangan sempat jawabnya. Ya enggak jadi pasar ya. Siapa? Ya, Jacob? Iya, 0 ya. Bisa dipahami? Bisa. Cuman hari ini saya tegas kembali ya. Hari ini kita membahas materi turunan itu ya variabelnya berbeda ya. Kalau sekarang kan variabelnya X ya. Nah, hari ini kita bahas nanti variabelnya dalam bentuk Y dia nih, dalam bentuk T. T. Jadi sebenarnya tinggal mengganti ya variabel X ke T. Pangkat 3 gitu. Sehingga ya sebenarnya sama ya sebenarnya dia nanti ya. 3 T kuadrat. Jadi tinggal mengganti variabelnya aja. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan juga yang kedua ya. Nanti dia 8 T berarti ya artinya dia pasti dia 8. Jadi tinggal mengganti aja variabelnya dengan T ya. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah untuk berikutnya lagi silakan cari kelompoknya dulu sebelum saya kasih apa namanya ininya apa silakan kalian duduk di masing-masing kelompok ya. Yang nomor 1 bisa dipahami kan ya masalahnya kan?
jalan awal. Masih ingat jaraknya gimana rumusnya? Kalau di fisika? Kalau B plus plus 1,5 arti. silakan. Sekali lagi, saya kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan itu. Tolong dimaksimalkan. Nanti pada saat selesai mengerjakan, habis waktunya nanti kalian akan presentasi ya di depan. Nah kemudian lagi siapkan tulisannya yang terbaik ya, yang bagus. Ya bisa nanti difoto, yang lewat nanti langsung ngasih pakai ini aja, pakai LCD aja. Biar nggak nulis lagi ya, biar nggak lama waktunya. Nah itu yang belum saya kasih informasi. Ada yang tanyakan belum? Udah jelas semuanya? Udah. Oke, silakan. Kalau percepatan itu ini ya, kata pakainya. Kenapa men? Karena naik dia gitu. Sedang perlambatan itu enggak? Ini kan tinggal sebentar waktu. Iya, udah semuanya Pak. Tadi udah bilang. Iya, ini bisa dapat nomor sama 2. Tidak bohong. Bisa dua. Kamu sini berapa? Buat ini. Jadi plus 16. Ini A ya? Ini apa ya? SD. Gua dulu SD ini. Wah itu Mas, ya dari mana ini kan? Harus ini lanjut kan? Kan ya? Karena dari S. Mana soalnya? Ayo mending Motornya kan bisa nongkrong. Kenapa ya? Biru, merah, terang. Jadi nambah
Sudah, mau perhatian dulu sebentar. Karena waktunya udah habis, jadi saya akan tunjuk beberapa kelompokannya dulu ya, beberapa untuk menpresentasikan hasil kerjaannya. Nah yang lain mau perhatikan sini dulu ya, bagi yang kelompoknya tidak presentasi. Baik, perhatiannya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang nomor 2 atau masalah 2. Sebelumnya perkenalkan nama kami yang dari saya yakni Robi Salaria nomor absen 25, saya ikut dari nomor absen 19. Bidang revitalisasi absen 42. Yang ada di nomor 28. Next, soal diketahui sebuah partikel bergerak sepanjang kurva ST ada jarak sama dengan T pangkat 3 dikurangi 15/2 T kuadrat tambah 18 T dikurangi 1 dengan syarat T tidak sama dengan 0. Poin pertama, kita disuruh menentukan kecepatan dan juga kecepatan partikel dalam fungsi waktu T. Jadi untuk menentukan kecepatan itu dari jarak atau ST-nya sendiri itu bisa kita tuliskan atau sama saja kecepatan sama dengan unsur pertama dari ST, yaitu dari T pangkat 3 itu diturunkan menjadi 3 T pangkat 2. Itu dari mana? Karena pangkatnya itu dikali dengan koefisien dari T 1 dengan 3, terus pangkat dari T-nya dikurangi 1 menjadi 2, dengan 3 T pangkat 2. Lalu yang sebelahnya dikurang 15 per 2 T kuadrat. Itu sama saja, jadi pangkat 2 dari T itu dikali dengan koefisien dari T-nya, yaitu yang 15/2. Itu dikali 2 jadinya 15. Jadi pangkat dari T itu dikurangi 1 jadinya 15 T. Lalu untuk yang 18 itu pokoknya setiap apapun yang ada unsur variabel itu tulis angkanya saja. Dan untuk angka yang 1 itu menjadi 0. Dan yang kedua itu dengan menurunkan dari kecepatannya. Jadi sama saja dengan 2 dari jarak atau ST-nya sendiri. Jadi 3 T kuadrat itu diturunkan menjadi 6 T, lalu P15 T diturunkan menjadi P15 dan 18-nya menjadi 0. Nah, sekian maka dari turunkan hasil adalah benar. Sebabnya yang mungkin adalah gimana tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Jadi kita sudah diketahui bahwa kecepatannya adalah 3 T kuadrat min 15 T plus 18 dari soal sebelumnya yang A, dan kita hanya perlu membuat V-nya menjadi 0, lalu menyederhanakannya dibagi 3 itu 3T dibagi 3 sama dengan T kuadrat, 15T dibagi 3 sama dengan 5T, 18 dibagi 3 adalah 100. Ini difaktorkan, ya 5 berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 6, dan berapa kali tambah berapa sama dengan min 5. Jadi kita dapat T-nya itu min 2 sama T-nya min 3. Itu dikeluar aja, T-nya jadi dapat 2 second atau T-nya 3 second. Selanjutnya yang C yaitu tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Jadi karena sudah diketahui oleh 3 tipe, jadi karena kita menggunakan kunci tanda 1, 2, 2,5, 3 dan 4, kita tinggal masukkan saja. Nah, kita langsung masukkan saja kunci tanda 1 ke 1 dikurang 2 hasilnya min 1 dan 1 dikurang 3 hasilnya min 2. Karena kita ambil tandanya aja yaitu min kali min hasil positif, jadi 1 itu 2 sebelah kiri itu adalah positif, dan setelah itu kita menggunakan kunci tanda 2 yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0 dan 2 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi kita kunci tandanya dikali min sama dengan min, nah itu ada 2 sebelah yaitu Om Swastiastu, Rahajang Siap. 2 ini adalah sampun jam roras.
Tidak lunas majangering Bapak Ibu Guru lampar sisir sami mangde masandekan aja bos saking parikrama pembelajaran yuanan alak disandiu pancang kawiti kawadin aku asana om resades didi sarira siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama Om Ang Nama Om Nama Om Ang Nama Karasodanu Om Swadamam Swaha Om Adi Swadamam Swaha Puja Tri Sandya Kawitin Om 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 Baik, habis itu ada yang C, yaitu tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Kita menggunakan cuci tanda ketika dia kurang dari 2 yaitu 1 dan bilangannya antara 2 dan 3 adalah 2,5 dan 3 yang lebih dan lebih dari 3 yaitu adalah 4. Dan itu kita langsung substitusi ke T-2 dan T-3. Ada uji tanda nomor 1 yaitu 1 dikurang 2 dan 1 dikurang 3, kita mengambil tandanya saja. Nanti min kali min sama dengan positif. Setelah itu kita langsung ke 2,5 dikurang 2 hasilnya 2 dan 2,5 dikurang 3 hasilnya min. Kita ambil tandanya aja, positif kali min sama dengan min. Dan itu kita ambil tanda yang keempat, kan yaitu 4 kurang 2 sama dengan 2 dan 4 kurang 3 sama dengan 1, yaitu plus sama plus kali plus sama dengan 4. Dan itu T positifnya ketika T kurang dari 2 atau T lebih dari 3. Yaitu ada P negatifnya ketika 2 atau T lebih dari 2 dan T kurang dari 3. Oke, jadi selanjutnya soal terakhir yaitu kita disuruh mencari nilai T atau waktu jika kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi yang diketahui bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari kecepatan. Jadi kecepatan yang nilainya itu sama dengan 3T kuadrat dikurang 0,1 sama dengan itu jika diturunkan hasilnya menjadi 6T plus T 15. Jadi kecepatan horizontal diubah jadi kita 0 sama dengan 6T dikurang 15. Sekarang jadi 15 itu pindah luas di sini jadinya itu plus. Habis itu 15 sama dengan 6T. Jadi jika mencari nilai T itu sama dengan 15 dibagi 6 itu 2,5. Apakah ada pertanyaan? Yang C, apa sih itu kecepatan negatif? Yang itu, ya tadi kan dijelaskan kan kecepatan negatif. Oke, ada yang bisa bantu? Kenapa positif? Ada? Ada kecepatan positif, ada kecepatan negatif. Lupa ini. Ada yang tahu? Kecepatan. Kecepatannya ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang tahu? Ada? Ya, habis ya. Jadi anaknya itu berlawanan dengan arah kayak anak awalnya itu kan tadi mungkin kayak positif juga kalau S-nya negatif dia berlawanan
Jadi kalau kecepatan positif berarti searah gitu. Ya. Negatif berlawanan. Iya. Berlawanan dengan apanya maksudnya? Berlawanan dengan arah acuannya. Ada mungkin yang lain? Ada? Arah acuannya mungkin ya soal berlawanan. Coba dicek di GeoGebra-nya, coba gambar, bisa nggak? Gambar di GeoGebra. Sebenarnya nanti kalau bisa digambar di GeoGebra, nanti bisa kalian lihat ya gambar bentuk benda apa gerakan bendanya gitu. Kalau positif gimana gerakan bendanya, kalau negatif gimana gerakan bendanya. Kalau kalian lempar benda ke atas, kalau ke atas itu gimana kecepatannya? Gimana? Pengamatan. Kenapa pengamat? Karena perlawanan gravitasi. Kalau perlawanan gimana dia? Nah sekarang kalau ke bawah ya. Jadi kalau dari atas itu ke bawah dia. Apa masukin apa? Gimana dia? Sarah. Berarti kalau Sarah berarti positif. Jadi jawaban bisnya udah benar tadi ya. Maksudnya berlawanan itu maksudnya berlawanan dengan dari gaya tarik menarik gravitasinya ya. Jadi kalau ke atas itu kan berlawanan dengan gravitasinya kan sih. Kalau ke bawah searah ya gravitasi. Oke, sudah ya. Bisa dipahami di sini. Oke. Ada mungkin lagi yang lain? Ada? Kalau nggak ada, aku ya, silakan. Izin bertanya, jadi di bagian C kan di sana kalian melakukan pengujian untuk mencari B positif dan B negatif. Dan kan ada angka yang kalian gunakan kan angka 1, 2,5 sama 4. Bisakah selain angka tersebut yang digunakan untuk menguji dan apa yang akan terjadi? Apakah ada perubahan dari hasil yang didapat? Kalaupun misalnya kamu pengen ubah angkanya, itu bisa. Asal misalnya kayak 23. Kamu tuh harus nyari yang angka di range antara 2 sama 3. Gak boleh jadi dimanapun angka yang kamu pakai buat uji tanda ini, hasilnya pasti akan jadi Tadi sudah diberikan oleh panitia ya. Uji tanda itu tandanya yang kita ambil, bukan hasilnya ya. Nah, seandainya nanti kalau kamu pakai di sini 10, di sini kan 10 maunya. Banyak yang ke atasnya ya, kamu cek. Yang di atasnya. Ya, ini 2 kan, 10 kurang 2 kan plus ya. 10 kurang 3 plus. Bisa dipahami? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Plus dulu buat kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan tadi sudah semua dijawab ya masalahnya. Mungkin saya pertegas kembali. Bapak dulu nggak cukup yang lain. Jadi kalau mencari kecepatan dari jarak berarti gimana dia? Mencari kecepatan dari jarak berarti siapa? Siapa bisa? Ya, diturunkan ya sekali ya. Itu nama pertamanya ya. Itu nama pertama dari jarak itu sama dengan kecepatan. Terus kalau percepatannya? Diturunkan ya, mungkin Turunan dari kecepatan. ya, turunan dari kecepatannya ya. Jadi nanti sekali
itu ya, atur turunan kedua dari jaraknya untuk mencari kecepatannya. Nah itu ya salah satu penerapan dari turunan. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya kasih tes. Dapat semuanya? Nah ya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Nah, sekarang ini tesnya ya. Jawab. Silakan. Sebentar. Ntar kan saya ada kuis tuh. Kamu jawab di sana ya. Sekalian kumpul. Apa Pak? Kuisnya sebenarnya ini kamu jawab di sana ya. Oh di kanan. Di kertasnya. Ya di kertasnya kali. Ada kopi. Oh ya kopi. Cukup kerjakan nomor 1 nomor 2 di buku yang kali, di kertas yang kali ya. Oke silakan. Bisa lihat. Ya nomor 1 dan nomor 2 aja ya. Silakan dibuat dulu. Sekali lagi kalau sudah selesai dikumpul. Sudah. Jadi sekali lagi saya informasikan bagi yang sudah selesai silakan lihat di grupnya ada Google Form ya. Kita bisa sebagai umpan balik nanti dalam pembelajaran hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi sekali lagi silakan dikumpulkan ya bagi yang sudah, karena kan nggak ada nilainya nanti. Sudah? Sampai ngisi Google Form-nya mau berada sudah. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Nah, silakan dipelajari dulu lagi. Kami juga kan ada proyek 5 aja ya. Ada proyek. Nanti habis proyek itu ada simulasi. Habis simulasi saya nggak tahu ya. Apa langsung ke TKA? Ya habis TKA itu mungkin ada waktu lagi kan? Ya akan belajar kita saya nggak tahu. Nanti kita lihat lagi ya. Kalau anda kan masih ada waktu ya kita bahas nanti latihan soalnya lagi. Untuk persiapan ulangan matematika semestinya ya. Upah besok pagi bisa belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with new learning spirit. Take care and bye. Have a nice day.